kan besar banget Betul, juga di situ. itu dia ya celah yang bisa dimanfaatkan harusnya. Tapi ini dia game kedua kita di Grand Final Best of 3 Series antara GPX dan juga OP Pegasus. Udahlah. Udah. Itu sedih banget loh si Gaza. Bro dia sama Patrick menang mana Papulung, menang yang selalu ketemu dong. Yang LDR sulit. Terakhir deh, Apa? bulung-bulung apa yang dalam? Apa? Bulung Mariana. Bodoh amat dan first bloodnya tercipta. Yuzong berhasil dihancurkan kurang dari 1 menit tapi Spencer. Flicker? Oke. Satu kena, satu spellnya keluar. Nah sekarang di area dari orange buff-nya udah dipantengin sama Fredo tuh. Kalau barriernya dikeluarin, nah dapat Fredo. Dapat dah ini. Ini udah menjadi apa ya, hawa-hawa tidak enak untuk OP Pegasus. Dapetin first blood, jungle-nya terinvasi, Yap. berbahaya ini. Oke, OZN1 juga tadi udah mengeluarkan satu retry-nya ya, tapi diambil lagi sama Fredo. Fredo ini mengerikan ya, suka mencuri nih seperti swiper ya. Oke, ada Tapi ada pulung yang mau lewat nih. Ayo, in game kembali. Alright, dan ini dia keuntungan di menit pertama udah beda 1000 loh. Yap. Dari first blood, dari orange buff yang dapat berkali-kali jungle-nya juga udah mulai di Waduh. crossing. Ini GPX kayaknya udah mulai memanas nih ya. Memanas nih, ini Gepek udah naikin CC-nya. Kenapa? Karena biasanya Gepek di awal kan santuy dulu tuh, adem ayem banget. Namun di area atas di XP lane udah level 4 melawan level 3 dan kalau grab-grabnya dikeluarin dan benar barusan yang kita sebutkan udah langsung ditarik sedikit lagi EP tersisa, nggak bakal bisa bertahan harusnya. RZ satu terakhir untungnya masih ada Petrify tapi mendapatkan bantuan dari Ray. Yap, dan itu dia kemantapan ya dari seorang Frag Hyun. Langsung ngelok ke arah Blue. Jadi dia tahu potensinya, dia tahu powernya, sehingga landing itu 2 poin pick off yang tercipta itu dari lane-nya Blue semua. Wait, langsung tertarik. Untungnya Fredo Kitty di heavy speed sedikit lagi heavy tersisa, namun ada backupan yang langsung diberikan dengan Feather Ice Strike tapi di area yang berbeda. Turtle-nya berhasil diambil. Berhasil untuk diambil, tapi seenggaknya masih dapetin kompensasi. Dan lagi-lagi crossing ke arah satu orange buff yang dilakukan oleh Ray Cutie. Nampaknya ini akan menjadi milik Ray tanpa adanya kontes karena di sana tidak ada Ozzy. Ozzy-nya masih mencoba untuk melakukan dia mirroring dilakukan, tapi itu udah kebaca. Fredo langsung siap siaga untuk memukul mundur dan menghalangi pergerakan dari Ozzy-nya sendiri. Dihabek terus loh itu monster jungle-nya. Ray kita enak banget ya farming dari tadi, nggak mendapatkan gangguan sama sekali. Berbeda dengan OZN1 di mana Groknya menjadi satu sosok yang ingin menemani terus-terusan Fredo di area tengah. Moeza standby, siapakah nantinya akan menjadi korban satu tarikan lewat void crystal udah langsung dikeluarkan dan benar saja mulai tertarik. Ada satu purify langsung dikeluarkan dan selamat sudah sejauh ini. OZN1 tadi maju dengan headbutt dan juga body slam yang dia miliki, tapi Nato untuk kali ini malah dirinya kehilangan momen. Feather Ice Strike udah dikeluarkan dan dia pun harus mengeluarkan pula ke arah satu heavy spin agar bisa selamat dari area tersebut. Oke, dan sekarang 1500 set lagi-lagi ada satu buah pelatihan yang terkonek membuat dari Fredo Kitty pun harus termeltdown dari damage yang dikeluarkan oleh Masako. Tapi lihat, coba langsung saja dibalaskan dengan adanya sebuah shadow kill dan satu shuriken terakhir berhasil untuk nancep ke arah Mueza dan pick off untuk pertama kalinya. Ray udah akan masuk ke level 7 meninggalkan OZN1 2 level. Objektif selanjutnya di arah Turtle apabila mereka ingin melakukan retribution udah enak banget. Di atas kertas poin retribution yang dimiliki oleh Ray akan jauh lebih besar, tapi bagaimana eksekusi lapangan itulah yang akan kita lihat. Oke. Dan sekarang pun kita lihat keunggulan yang dimiliki oleh GPX benar-benar lagi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, dimana udah langsung rotasi, udah langsung dapetin pick off dan pick offnya lagi. Hunter Strike udah dikantongin oleh Ray dan sekarang Fredo lebih berfokus untuk bermain ke arah bawah. Mengenai gold lane ada flicker, ada watch juga di terconnect membuat adanya satu buah pergerakan dan bahkan Feather Ice Strike belum cukup untuk bisa menumbangkan Masako, tapi platingan di outer turret ini udah berhasil untuk didapatkan. Yep. Ini udah kaya dari berbagai sisi nih mereka nih ya. Bahkan sesaat lagi kemungkinan besar outer tank yang ada di area bottom lane itu akan dihancurkan sama seperti game sebelumnya. Untuk Masako selalu tertinggal loh. Selalu dihancurkan dari objektifnya ataupun dari daerahnya itu terlebih dahulu. Tapi setelahnya Opi kayak mendapatkan momen lalu bisa ngebalikin keadaan. Dan Vinci sekarang zaman force-nya mencoba untuk mengejar dan juga mengusir Akai. Dan benar saja damage-nya udah sangat mematikan karena dari sisi leveling Vinci jauh lebih tinggi. Ini lebih tinggi memang dari sebuah atribut juga pastinya berbeda. Dan lihat zoning out yang dilakukan oleh Fredo sih
Lihat, dia ngamanin kirinya dengan barrier, tapi tubuhnya di kanan. Nah. Dia siap banget, nggak mau adanya kontes. Iyo ay. Oke, terlihat ada 3 hero langsung aja bergerak bersamaan. Tapi untuk Ray Kitty masih bisa pergi dan juga menggocek beberapa source yang udah dikeluarkan oleh OP Pegasus. Oke, OP Pegasus yang sekarang dalam keadaan tertinggal. Mereka udah kehilangan beberapa gold juga. Poin pick off-nya sekarang sebenarnya cuma beda 1 aja ya. Tapi objektif, netral objektif yang diamankan oleh GPX. Sehingga mereka cukup unggul. Dan bahkan kita bisa lihat juga gimana caranya dari seorang Mueza selalu berusaha melakukan adanya pick off dengan follow up yang dilakukan oleh Masako. Tapi di menit kelima kayaknya masih terlalu sulit sih untuk bisa nge-instan. Waduh, ini Fredo Kitty bisa ya nih siap masuk ke bagian dalam. Wild Card akan menjadi korban nih karena Pedra Estaknya udah dikeluarkan. Sedikit lagi HP tersisa dan benar hilang sudah Masakonya Yuri. Positioning yang sangat baik, tidak terdeteksi sebelumnya. Oke, dan itu dia match up yang memang kita tahu carry overpower banget. Tapi dia di lane agak cukup lemah pastinya dengan Herald ya. Dan itu pun yang terjadi sehingga Masako harus hilang di arah atas. Dan bahkan ada satu buah grab-grab yang dilakukan. Nah, RZ pun harus tertangkap basah. Tidak bisa menahan damage yang diberikan pula oleh Ray Cutie. Waduh, networknya semakin jauh lagi tuh. Sudah ada jarak 6 ribuan nih. Oke. Ada jarak yang cukup jauh yang harus dimanfaatkan oleh pemain dari GPX. Dan happy spinnya dikeluarkan lagi guna untuk bisa keluar dari lingkaran Federal Strike. Oke, Federal Strike udah mulai terbuka juga dan outer turret di tengah bakal coba untuk dipasangkan dan itu Court of Throw energy impact-nya kena 2 sekaligus. Tapi memang masih belum punya damage yang cukup besar juga. Mueza harus di-trigger 1 buah flicker untuk mundur terlebih dahulu sehingga tidak ada poin eliminasi yang tercipta untuk satu sama lain. Itu tadi power netternya untung masih bisa digocek sama flicker tuh. Kalau enggak sekali ada dia mutar. Asam lambung kita. Asam lambung kita mau. Asam lambung. Tapi wah, Masakonya ke pick off lagi. Dan ini menjadi kesempatan outer turret di tengah berhasil untuk dihancurkan. Ini GPX panas banget ya, kayak berbeda banget sama di game yang pertama. Naik banget CC, mereka hanya tinggal mempertahankan bagaimana ritme yang mereka milikin, tidak melakukan kesalahan karena dengan mereka panen poin kill kayak begini, shutdown bisa terjadi di mana-mana kan. Cuan. Dan ini dia menang di setiap lane-nya sih dari GPX. Di gold lane-nya menang, di XP-nya juga menang. Sehingga itu yang berhasil dimanfaatkan dan bahkan Ray, kita tahu dia sebagai assassin, apalagi Hayabusa. Ini hero snowball yang dapetin snowballing dan ternyata ada yang terjebak di sana. Terkejut Finzi mendapatkan 1 buah efek suppress dari Mueza. Dengan beladihannya berhasil dihilangkan dari Fredo yang sekarang mencoba untuk memberikan dirinya untuk memukul mundur pergerakan dari OP Pegasus. Oke, ada 1 poin kill tadi yang berhasil direnggut, berhasil diambil. Namun di bagian tengah Park Ju-yun udah kayak melupakan landingnya ya. Dia akan bergabung bersama rekan-rekannya ataupun hanya berusaha untuk bisa mendekati ataupun bergerak dari landing atas ke tengah. Udah di situ doang mainnya. Web. Udah tahu untuk Yuri masih punya 1 Purify dan Yuri masih berhasil kabur, masih dikejar oleh RG. Ada Federal Strike dan gagal kali ini untuk bisa menghancurkan ke arah mid lane yang dimiliki oleh GPX. Oke. Dan tadi kita bisa lihat juga di mana Ozzy N1 mencoba untuk mendapatkan objektif turret. Dan bahkan lihat Ozzy di sini polos banget. Dia nggak ada buff sama sekali. Karena udah susah untuk bisa ngekontes dan terinvasi abis-abisan karena zoning out sih. Dari Fredo sih ini kacau banget. Ini Akai nge-split di sini doang nih kayaknya. Iya dong, wow, flicker, wild charge, bagus banget mereka setupnya mengenai langsung tadi. Untungnya Ozienwan ada di area tersebut dan nge-clear ataupun membuat netral areanya lagi dengan happy spin yang dia punya. Oke, dan itu pun ya bagus banget dari pergerak. Bisa inisiasi, bisa zoning juga. Paket komplit banget untuk Bronke dari Fredo kita dan itu dia 1 hantaman benda tumpul dari Fredo menghilangkan nyawa RZ untuk ke-6 kalinya. 0-6-0. KDA untuk RZ. Sulit ya. Fall off dari awal sih. Tadi di bawah menit pertama dia udah ketumbangan. Iya, udah kena sekali. Masuk menit kedua kena lagi gitu loh. Oke, konsilnya kena kayak Hayabusa dan Hayabusa dipastikan gak bakal bisa lagi bertahan. Ada shutdown yang tercipta, efek slownya juga udah terlihat. Park Ju-yun bersama dengan Fredo Kitty pun langsung aja pergi di mana untuk Yurinya. Punya positioning yang cukup baik, tapi bagus sih tadi. Konsil tahu-tahu tarikannya juga langsung kena loh. Bisa aja kan tadi dia konsil ataupun konsil deketin langsung pepet dengan Bolodihan kan. Tapi ternyata tadi Iron Hook dulu dan connect pula. Connect dan akhirnya
Itu menjadi poin pick off, dan sekarang Lord yang udah mulai di setup, lagi-lagi ada speed dan juga grab-grab yang terkonek, mana Mueza gak bisa lagi untuk bertahan karena damage yang diberikan juga terlalu besar. RZ memberikan ada satu buah Black Dragon Transformation, mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari GPX, dan ternyata kali ini Lordnya berhasil untuk diamankan oleh OZN1, dan bahkan Fredo Cutie pun terpunish. Ditukar nyawa dari RZ, 2 tukar 2, dan Lordnya milik dari OP Pegasus. Tapi Masako pun tidak bisa lepas dari satu buah sergapan Park Jun-hyun. Oke, terpisah tadi seperti yang Masako dari kerumunan rekan-rekannya, hingga dia pun menjadi sasaran yang sangat empuk untuk Park Joo-hyun. Tapi barusan Lordnya itu pun bisa menjadi satu netralisir yang sangat baik ya untuk OP, di mana mereka bisa mendapatkan daya dobrak tambahan karena respon dari rekan-rekannya pun masih belum terlalu ramah. Yap, dan ini masih ditahan sih harusnya Lordnya. Bakal coba untuk di-push 3 lane dan mendapatkan objektif sebanyak-banyaknya dengan adanya Lord yang pertama. Karena ini masih belum Lord in hand. Gak terlalu banyak, tapi seenggaknya outer turret yang masih berdiri ini bisa lah dicicil sedikit demi sedikit. Karena akhirnya teman-teman dari GPX juga mencoba untuk langsung saja berfokus nge-clear Lordnya dengan begitu cepat pastinya, karena Yuri dan Vinzi pun ada di depan sana. RZ yang lagi-lagi memberikan badannya, bahkan di saat mode terbang pun itu damage-nya masuk dan terasa. Oke, coba lihat Yuri belum bisa langsung diamankan, tapi sementara untuk OZN1 tidak mau mengeluarkan heavy spin-nya guna untuk bisa mendapat langsung ke arah Parsha, karena begitu banyak BKP yang terjadi. Dan sekarang heavy spin langsung dia keluarkan, tapi langsung ditutup jalannya. Untungnya masih bisa kabur dari area tersebut dan di area yang berbeda. Kari bersama dengan Franco jalan bersamaan. Siapakah yang menjadi korban? Wild Card, Flicker, Fredo Kitty langsung mencoba untuk mengejar ke arah dari Masako, dan Franco konsilnya itu pun masih belum bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang akan dikeluarkan oleh seluruh pemain GPX. Yaps, dan gak segan-segan ya Flicker dan Wachart hanya untuk sesosok roamer. Yep. Tapi karena itu yang bikin teman-teman dari GPX agak cukup sulit pasti. Kelebihannya yang selalu bisa di follow up oleh teman-teman dari ragu OP. kan mau masuk jadinya. Jadi ragu, dan akhirnya ya udah makan dulu aja depannya, sehingga itu targeting yang terus-menerus dilakukan Mueza dan RZ yang selalu jadi bulan-bulanan warga. Iya, belum lagi Vinzi ini kan. Mana Vinzi nih haritnya tadi. Vinzi 512. Nah itu dia tuh dengan skin fakta berjalan itu kan. Fakta. Bener. Iya kan? Iya bener, fakta kan juara M1 kan. Iya, yang banyak dibilang anak-anak komunitas juga kan. Apa tuh? Skin fakta itu. Skin kan. fakta. Betul. Ya kalau aku bilangnya fakta berjalan itu tuh. M1 nih gitu. Itu kan. Ting ting gitu ya kalau mereka bilangnya apa? Ting 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 gitu. Kalau Lancelot sing. Nanti ada Skuknu nih nanti. Skuknu Ranu Usda. Iya nanti M4 ya. Oke, tapi kita bisa lihat juga GPX yang sekarang unggulnya jauh banget loh. Di menit ke-13 mereka udah unggul di sekitar 8.000 net worth. Ini harus bisa dimanfaatkan, siapa lagi dari OP Pegasus juga tersisa 3 base turretnya aja. Dan Lord in hand sekarang udah muncul. Ini menjadi kesempatan banget untuk GPX bisa mengeksekusi. Tapi perlu diingat, PR-nya nanti bakal ada di OZ. Untuk objektif, adu retribution, ini harusnya bisa diunggulkan oleh Akai. Buset, itu lembut banget Yuzong rasanya loh. Karena waduh digas habis dan EOZ tidak bisa maju terlalu dalam lagi. Mereka harus mengikhlaskan di mana shadow kill-nya barusan masuk ke dalam tubuh. Tapi barusan ada sebuah backup yang memang sempat mereka lakukan. Mereka mencoba untuk langsung mengkonter apapun yang dilakukan oleh pemain dari GPX. Tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan satu player dari GPX. Di mana Fredo Kitty tadi menjadi incarannya. Oke, Mueza hilang, Ozzy hilang. Tidak ada retribution, tidak ada kontes yang dilakukan sehingga GPX bisa mengamankan Lord yang kedua. Dan sekarang dengan tersisanya 3 player saja dari OP Pegasus, akankah mereka bisa melakukan defense? Tapi dengan adanya teman-teman OP Pegasus yang sekarang sudah muncul juga dengan inflation, bakal dibalas lagi dari Feeder Ice Strike. Damage dari Ray ini udah nggak main-main, itu shurikennya udah tajam banget. Belum Yuri tadi barusan tuh Feeder Ice Strike-nya nimpa kepala si siapa? Namanya Spencer. Sakit banget ya. Sakit. Vertigo nggak ngelawan lah pokoknya. Oke. Dan sekarang Fredo juga udah makin berani lagi pastinya di depan untuk adanya satu buah immortality yang terbalut dalam tubuhnya. Dan Lordnya ini udah berjalan dan udah ada beberapa research skill juga yang keluar tadi. Spencer udah gak punya revelation. Oh sekarang udah ready. Oke.
Lord sudah berjalan di bagian tengah. RZ ada di bawah guna untuk bisa melindungi ke arah satu bestari dari area bottom lane. Tapi ternyata Masako dihancurkan duluan. Makin kecil kemungkinan untuk Obi Pegasus bisa mempertahankan ke arah base-nya mereka. Wild Charge langsung connect ke bagian belakang. Spencer-nya dipukul mundur. Ada lagi pergerakan Black Dragon Bomb. Tapi ternyata damage yang mereka hantarkan masih belum cukup. Malah dirinya mereka masih terlalu lembut untuk bisa dihadapkan langsung dengan seluruh pemain GPEK. Gimana GPEK akan mendapatkan game yang kedua. 1-1 round ketiga Israel.